Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rizky PJOK. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sejarah, peralatan, dan aturan main dalam permainan casting. Sesuai dengan materi yang kemarin, kita belajar tentang permainan casting secara umum. Kemudian kita akan mempelajari tentang peralatan apa yang dibutuhkan, kemudian aturan main dalam permainan bola casting. Untuk kelas 4 sekolah dasar. Pengertian dan tujuan kasti. Kalian harus tahu dulu tentang pengertian dan tujuan kasti itu apa sih? Yang pertama, kasti adalah permainan yang dilakukan dua kelompok menggunakan bola tenis sebagai alat untuk menembak lawan dan stik kayu untuk memukul bola. Kasti bertujuan memukul bola sejauh mungkin agar pemain dapat berlari dengan aman ke rumah melewati pos-pos yang telah ditentukan. Kasti merupakan permainan tradisional yang selalu mengutamakan unsur kekompakan, ketangkasan, serta kesenangan. Sejarah. Permainan kasti telah dimainkan di Inggris sejak zaman Tudor pada tahun 1744. Pada tahun 1828, atas nama William Card di London menerbitkan edisi kedua dari buku The Boy yang meliputi aturan permainan kasti yang dicetak pertama di Inggris. Di Indonesia sendiri terdapat organisasi yang menaungi permainan bola kasti, yaitu Perkumpulan Olahraga Kasti Indonesia atau yang disingkat POKI. Sarana dan prasarana permainan. Sarana dan prasarana permainan dalam bola kasti kalian perhatikan supaya nanti kalian tahu apa saja sih yang ada dan dibutuhkan di permainan bola kasti. A. Sarana dalam permainan kasti. Yang dimaksud sarana berarti adalah alat. Semua alat yang digunakan dalam permainan kasti. Bola kasti bisa kita lihat bola kasti 9-20 cm ya, dan memiliki berat 70-80 gram. Kemudian untuk alat pemukul bisa kalian lihat di sini. Alat pemukul dengan panjang kurang lebih 50-60 standarnya. Penampangnya berbentuk oval. Atau bulat telur dengan lebar penampang tidak lebih dari 5 cm dan memiliki ketebalan 3 cm. Kemudian tiang atau pohon atau lantai yang bergambar yang dapat digunakan untuk base atau pos, atau biasanya kita sebutnya dengan tiang hinggap. Sampai sini paham ya? Kita lanjut lagi. Kemudian ada alat nomor dada yang terbuat dari kain yang dipasang di depan dada dan punggung. Nomor dada terdiri atas nomor 1 sampai 15 dengan aturan nomor urut 1 sampai 12 untuk pemain inti, dan selanjutnya atau sisanya 13-15 untuk pemain cadangan. Tiang bendera batas. Tiang bendera batas terdiri dari 6 buah tiang bendera dengan tinggi sekurang-kurangnya 1,5 meter dari tanah. Jadi harus tinggi 1,5 meter dari tanah ya, karena biar bisa dilihat dan biar bisa ketika nanti ada yang lari bisa memegang tiang ini. Kalau pendek takutnya nanti malah terjadi cedera karena bisa mengakibatkan terjatuh. Selanjutnya bendera untuk pembantu wasit. Untuk lebar
kali panjangnya 20 kali 30 cm. Warna mencolok, banyaknya 3 buah untuk 3 orang pembantu wasit. B. Prasarana dalam permainan kasti. Prasarana berarti adalah tempat. Kalau tadi sarana berarti alat-alat semua yang dipakai. Kalau prasarana adalah tempat, ya. Jadi dibedakan ya. Lapangan permainan. Lapangan permainan kasti kita dapat menggunakan lapangan apa saja dengan ukuran yang disesuaikan. Ukuran lapangan umum panjangnya 60-70 meter dan lebar 30 meter. Nah, bisa kita lihat seperti ini untuk gambaran lapangannya, kemudian keterangannya seperti ini. Kita lihat dulu untuk pemukul, ya tempatnya di sini, ya nomor 2. Kemudian wasit adalah di sini, ya. Untuk tempat hinggap, ya dengan ketinggian 1,5 meter. Nah, itu tempat hinggap ada bisa diatur biasanya kalau misalkan di permainan di sekolahan memakai tiang hinggap 1, 2, 3 tiang hinggap biasanya, ya. Untuk bendera kita lihat kita butuh 6 bendera untuk adalah sebagai tanda lapangan. Lapangan kasti berbentuk persegi panjang, ya paham ya. Untuk pelambung di sebelah nomor 3, jadi pelambung melambungkan, kemudian nomor 2 ini adalah pemukul dan memukul, kemudian setelah ini berlari di tiang hinggap masing-masing. Nah, paham ya. Oke, kita lanjut. Peraturan permainan bola kasti. Jumlah pemain 12 orang di tiap regunya, 6 orang pemain pengganti, kemudian 1 orang sebagai kapten. 1 orang ini sudah termasuk di 12 orang, ya. B. Waktu permainan. Waktu permainan bola kasti terdapat 2 babak. 1 babaknya terdiri dari 20-30 menit. Waktu istirahatnya selama setiap babaknya 15 menit di setiap babak. C. Wasit. Wasit dalam permainan bola kasti terdiri dari 4 wasit. 1 wasit utama dibantu 3 orang penjaga garis dan 1 orang pencatat waktu. D. Regu pemukul. Di dalam kasti ada 2 regu, yaitu regu pemukul dan regu penjaga. Kita bahas yang pertama dulu, regu pemukul. Regu pemukul adalah 1 orang memukul 1 kali. Pemukul terakhir berhak memukul sampai 3 kali. Pemukul harus diletakkan di dalam ruangan pemukul. Apabila tidak, maka tidak mendapatkan poin. Jadi, misalkan 1 orang anak memukul, kemudian ketika berhasil pemukulnya lewat dari batas pemukul, maka anak tersebut tidak mendapatkan poin walaupun dia bisa berlari lagi ke home. Apabila bola yang dipukul melampaui garis pukul dan tidak mengenai tangan pemukul, maka pukulan dinyatakan benar. E. Regu penjaga. Regu ini memiliki tugas untuk mematikan lawan dengan cara melemparkan bola ke pemukul atau menangkap langsung bola yang dipukul melambung oleh regu pemukul ataupun membakar ruang bebas dengan cara menempati ruang bebas jika kosong. Jadi ketika tidak ada pemukul yang terakhir, misalkan dia sudah memukul sampai 3 kali, otomatis dia akan berlari. Kemudian salah satu dari regu penjaga dia mengambil bola, kemudian dia berlari atau mengabarkan ke temannya yang sudah berada di ruang pukul. Nah, seperti itu. Lanjut. F. Pelambung. Melambungkan bola sesuai permintaan pemukul. Apabila bola tidak sesuai dengan permintaan pemukul, maka
maka pemukul berhak untuk tidak memukulnya. Namun, apabila dalam 3 kali berturut-turut pemukul tidak kunjung mendapatkan bola lambungan yang sesuai, maka pemukul dapat berlari bebas ke tiang pemberhentian pertama. Oke. Pergantian tempat. Pergantian tempat apabila satu orang regu pemukul terkena lemparan bola, maka akan otomatis terjadi pergantian tempat. Ketika bola pemukul dari regu pemukul langsung ditangkap oleh regu penjaga sebanyak 3 kali berturut-turut, maka otomatis akan terjadi pergantian tempat. Atau ketika alat pemukul lepas ketika memukul. Jadi ketika memukul alat pemukulnya lepas, kemudian di luar garis pemukul, itu tidak boleh ya. Cara bermain bola kasti, kita perhatikan ya. 1. Di dalam permainan bola kasti membutuhkan kerjasama dalam setiap tim serta mengemban rasa tanggung jawab antar individu, junjung sportivitas. 2. Sebelum melakukan permainan, tentukan terlebih dahulu jumlah setiap regunya, itu masing-masing 12 orang pemain inti. Ketika di sekolahan dapat disesuaikan dengan jumlah siswa atau peserta didik. Ketika satu kelasnya terdiri dari 28 orang antara laki-laki dan perempuan, maka dibagi ya, laki-laki jumlahnya berapa tidak harus sesuai dengan aturan yang baku seperti ini. Ini adalah aturan umum ya untuk pertandingan. Untuk pembelajaran bisa disesuaikan, ada yang 8 orang, ada yang 9 orang dan sebagainya. Regu pemukul, kita sudah bahas tadi tentang sedikit regu pemukul ya. Setiap pemain akan diberi hak untuk memukul 1 kali ya. Jadi semua orang yang berada di ruang pemukul akan diberi hak 1 pukulan, kecuali untuk pemain yang terakhir berhak melakukan pukulan hingga 3 kali pukulan dengan syarat dia hanya dia saja yang berada di ruang pemukul ya. Misalkan ada yang masuk lagi, berarti ya nanti sampai 1 orang yang terakhir. 2. Sesudah memukul, alat yang digunakan harus diletakkan dalam ruang pemukul. 3. Bila alat pemukul tersebut diletakkan di luar atau lepas, maka pemain tersebut tidak akan memperoleh nilai, kecuali bila pemain segera meletakkannya kembali ke dalam ruang pemukul. Ini bisa resiko ketika nanti kalau misalkan pukulan kita jauh, ini lebih baik pemukulnya diambil, letakkan lagi di ruang pemukul. Ketika pukulan kita hanya dekat atau bisa mudah ditangkap dengan tim penjaga, maka kita kalau bisa tidak usah mengambilnya lagi, mending kita langsung ke base atau ruang hinggap. 4. Pukulan akan dinyatakan sah apabila bola yang dipukul dapat melampaui garis pukul, tidak jauh dalam ruang bebas, serta juga tidak mengenai tangan si pemukul. Ya, sebelum kita bahas regu penjaga, paham ya anak-anak? Oke, kita lanjut lagi. Regu penjaga. 1. Tugasnya yaitu mematikan permainan tim lawan dengan cara melemparkan bola ke arah pemukul atau menangkap langsung bola kasti yang telah dipukul oleh tim pemukul. Jadi tim penjaga ini berusaha ya, karena peluang untuk menangkap itu sebenarnya lebih banyak daripada peluang untuk melemparkan ke orang yang memukul. 2. Membakar ruang bebas, yakni dengan cara menempati ruang bebas jika ruang tersebut sedang kosong. Nah, di sini harus jeli. Ketika ada
Yang terakhir regu pemukul hanya ada satu, dia memiliki kesempatan 3 kali pemukul. Nah, maka di sini harus hati-hati. Jadi regu penjaga harus cermat untuk bisa ketika nanti menjaga si pemukul. Ketika nanti sudah 3 kali pukulan tidak bisa, otomatis dia akan lari. Kemudian tim regu penjaga akan bisa sangat mudah untuk memasuki ruang pemukul, sehingga akan terjadi pergantian bebas. Pertukaran bebas. Ya, ini perhatikan ya. Satu, setelah 5 bola tangkap dan belum terjadi pertukaran. Jadi ini 5 bola tangkap tapi belum terjadi pertukaran. Tadi kita sebutkan di sini kalau bisa misalkan setelah 3 bola berturut-turut ditangkap, maka terjadi pergantian bebas. Nah, ini 5 bola tangkap. Jadi ini boleh dalam satu permainan, misalkan tidak bisa berturut-turut 3 kali, minimal 5 bola tangkap bisa terjadi pertukaran bebas. 2. Jika pukulan terakhir dari pembebas merupakan pukulan salah atau ruang bebas telah dibakar, bisa juga karena tidak seorang pun dari regu pemukul yang tinggal. Ketiga, jika pelari yang masuk ke ruang bebas melewati garis belakang ruang bebas. Jika pemain dari regu pemukul keluar ruangan bebas tidak untuk memukul. 5. Jika pemain dari regu pemukul keluar dari batas lapangan. 6. Jika kayu pemukul pada waktu untuk memukul terlepas dari tangan pemukul. Oke. Cara mendapatkan nilai dalam permainan kasti. Yang pertama, pemain berhasil memukul bola mendapatkan nilai 1. Pemain yang sukses memukul bola dan kemudian berlari ke pemberhentian 1, 2, dan 3 serta juga ruang bebas secara bertahap, maka akan otomatis akan memperoleh nilai. Nilainya berapa? 1. Pemain berhasil melewati pemberhentian dan kembali ke ruang bebas, hasil dari bola pukulannya sendiri dapatkan nilai 2. Jadi ketika mukul, pukulannya bagus, melambung, kemudian dia bisa lari ke ruang bebas, kemudian balik lagi ke ruang pemukul, dia otomatis akan mendapatkan nilai 2. Jadi sangat jarang sekali untuk mendapatkan nilai 2 ya, karena pukulannya harus bagus, larinya harus kencang. 4. Bola ditangkap langsung oleh regu penjaga, mendapat nilai 1. Jadi regu penjaganya, ketika bola ditangkap oleh regu penjaganya mendapatkan nilai 1. 5. Pemenang ditentukan dari regu yang mendapatkan nilai paling banyak. Tujuan bermain kasti bagi pendidikan jasmani. Ya, apa sih tujuannya kita bermain bola kasti? Ada yang tahu? Oke, kita bahas bersama-sama ya. Tujuannya melestarikan budaya olahraga tradisional bangsa kita, dapat mengembangkan berbagai macam fungsi tubuh, meningkatkan sikap sportivitas antar pemain atau teman, meningkatkan pengetahuan peraturan permainan, mengembangkan kemampuan penggunaan strategi dan teknik yang terlibat dalam aktivitas yang terorganisasi. Selanjutnya, dapat menjalin hubungan persahabatan dan kerjasama yang baik. Jadi sosialnya akan bagus karena saling bekerjasama, karena saling bisa berkomunikasi seperti itu. Belajar berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain, memberikan saluran untuk mengekspresikan diri dan kreativitas, mengembangkan kemampuan penggunaan strategi dan teknik yang terlibat dalam aktivitas suatu permainan. Yang terakhir, mendapatkan olahraga yang murah meriah. Kita tahu sendiri ya, peralatan kasti itu sangat mudah sekali. Sekian dan terima kasih. Kalau ada pertanyaan boleh tanyakan.
Semoga ilmunya bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa subscribe Rizky Pejoka, atau bisa kalian follow Instagramnya. Jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.